Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bistami Muhammad Sabur, NPM 1301110190061. Pada sore hari ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya melakukan neurological examination pada pasien-pasien yang mengalami gangguan saraf. Pertama, ini pasien saya. Kemudian, saya langsung mulai saja. Baik Pak, selamat sore. Perkenalkan, saya Bistami sebagai mahasiswa kedokteran yang berjaga pada sore hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa Pak? Umurnya berapa Pak? Pekerjaannya apa Pak? Tinggalnya di mana Pak? Baik Pak, kalau boleh tahu keluhannya apa ya Pak? Baik Pak, itu sudah ada sejak kapan Pak? Apakah dari dulu sudah ada tapi dia itu nggak terlalu parah gitu Pak, atau sekarang hanya baru-baru tiba-tiba saja Pak? Baik, sebelumnya apakah Bapak pernah pingsan Pak? Atau pernah mual-mual, pernah demam, pusing gitu Pak? Oke. Ada nggak Pak kira-kira faktor atau kegiatan-kegiatan gitu Pak yang menyebabkan penyakit Bapak makin parah? Oke, baik Pak. Selanjutnya dok, kita akan melakukan pemeriksaan motor functionnya terlebih dahulu. Kita akan melihat dari abnormalitas dari secara inspeksi terlebih dahulu melalui visual. Berarti kita melihat apakah kontur dari setiap tungkai, baik tungkai kanan, tungkai atas kanan dan kiri, dan tungkai bawah kanan dan kiri. Kita lihat apakah konturnya abnormal, dan kita lihat juga apabila terjadi muscle wasting atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat dari tone-nya, di mana pasien di sini disuruh untuk mengangkat tangannya dan kakinya nanti terhadap resistan yang kita berikan. Semisal dia mengangkat ke atas, berarti kita menekannya ke bawah seperti ini. Kemudian diberikan 5 apabila dia mampu melawan resistan full, 4 apabila hanya resistannya itu tidak terlalu berat, kemudian 3 apabila dia hanya bisa mengangkat melawan gravitasi, berarti kita tidak memberikan resistan sama sekali. Kemudian 2 apabila dia hanya mampu menggerakkannya secara horizontal, yaitu berarti hanya di tempat tidur. Kemudian 1 apabila dia hanya bisa menggerakkan jari-jarinya saja. Kemudian 0 apabila dia benar-benar lumpuh. Kemudian selanjutnya kita akan menyuruh pasien untuk relax pada ototnya. Kemudian kita yang akan menggerakkannya, yaitu dengan fleksi terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengekstensinya secara perlahan. Kemudian kita akan melihat apakah terjadi kontraksi pada ototnya atau tidak. Apabila terjadi kontraksi pada saat kita melakukan fleksi pada otot bicepsnya, berarti semisal di lengan atas, berarti terdapat gangguan pada si pasien ini. Kemudian berarti itu gangguan dari tone-nya. Maaf, yang sebelumnya itu dari strength-nya, yang untuk melihat dari kemampuan dia melawan resistance. Kemudian selanjutnya kita akan melihat juga dari fasikulasinya, di mana kita akan melakukan perkusi di bagian area-area di tungkainya. Kemudian apabila terjadi kontraksi, maka ketika kita perkusi, maka itu menunjukkan abnormalitas, karena yang dimasukkan fasikulasi adalah kontraksi oleh suatu grup dari otot gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sensory examination, di mana yang pertama adalah dengan exteroceptive sensation, di mana dengan light touch. Misalnya kalau light touch berarti kita menggunakan kapas, berarti kita mulai pada salah satu bagian tungkai, kemudian ke semuanya. Misalnya di bagian atas berarti di bagian leher dari C3, kemudian ke bawah melalui lateral ke tangan sampai distal, kemudian balik lagi ke medial sampai ke dada. Pasien juga disuruh untuk menutup mata, dan apabila terjadi sensasi maka pasien harus mengatakan iya, dan apabila tidak maka pasien mengatakan tidak gitu. Kemudian pasien akan selanjutnya diberikan sensasi berupa nyeri dengan cara menggunakan jarum. Jadi ditusukkan, kemudian apabila terjadi nyeri maka dibilang iya. Maaf tadi sebelumnya, kalau tidak terjadi sensasi tidak usah bilang tidak. Kemudian selanjutnya menggunakan sensasi temperatur atau suhu, berarti menggunakan sesuatu yang panas, air panas misalnya, atau menggunakan sesuatu yang dingin, berarti misalnya es batu gitu. Kemudian selanjutnya adalah dengan sensasi berupa proprioceptif, berarti yang pertama adalah position sense, di mana pasien lagi-lagi disuruh menutup matanya kembali. Kemudian pasien akan kita gerakan ujung-ujung jari dari tangan dan kaki, dan ketika kita akan menggerakkannya ke atas ke bawah. Dan apabila pasien itu mengatakan
atas ketika kita menggerakkannya ke atas dan mengatakan bahwa ketika kita menggerakkannya ke bawah maka position sense-nya itu tidak terganggu sama sekali. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengecek dari vibration sense-nya, di mana kita menggunakan garpu putala yang akan diketukkan pada suatu benda. Kemudian ketika garpu putala itu bergetar maka kita letakkan getaran tersebut pada bagian tubuh dari pasien, terutama dari bony prominence sendiri. Kemudian apabila pasien tersebut merasakan getaran berarti tidak terjadi gangguan pada vibration sense-nya. Begitu dok, mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari sisi baik penjelasan maupun dari kelengkapan alat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.